Hmm. Guys, buku resep aku yang bertemakan Indonesian Fusion Food sudah tersedia di seluruh Gramedia dan toko buku Gunung Agung. Kalian juga bisa beli melalui Tokopedia, Shopee, dan Bukalapak dengan keyword Indonesian Fusion Foods. Yuk segera beli, jangan sampai kehabisan. Halo, welcome back to my channel, Devina Hermawan. Hari ini kita akan bikin resep mie ya, Yamien ala Bandung atau Yamin Bandung. Mungkin perbedaannya atau yang ciri khasnya dari Yamin Bandung tuh biasanya pakai kecap manis gitu. Tapi itu jadi Yamin manis, jadi bisa juga tanpa kecap manis jadinya Yamin asin gitu ya. Dan selain itu, ini juga menurutku hidangan mie yang cukup mudah, cepat untuk dibuat di rumah ya, karena cukup simpel juga prosesnya. Tapi walaupun simpel pastinya tetap rasanya spesial ya. Dan langsung aja, jadi ini bahan-bahannya. Tentunya kita perlu mie. Di sini aku pakai mie basah telur, jadi yang mentah. Jadi nanti kita perlu rebus lagi. Lalu untuk pelengkapnya di sini ada bawang goreng, daun bawang cung. Bedanya daun bawang cung sama daun bawang biasa. Kalau daun bawang biasa tuh dimakan mentah dia rasanya lebih kayak tajam gitu ya. Kalau yang bawang cung ini dia wangi tapi rasanya lebih mild. Dan juga ini opsional, ini tongcai. Jadi tongcai ini adalah fermentasi dari sayuran ya, aromatik juga, unik juga, banyak dipakai di Yamin Bandung ataupun hidangan mie lainnya ya. Cuma kalau nggak ada, nggak perlu dihiraukan. Skip aja. Nah, ini juga penting untuk minyak ayam bawangnya. Di sini kita akan perlu kulit ayam atau mau yang kecampur daging dikit juga nggak apa-apa. Air, minyak, bawang putih, bawang merah yang belum dikupas. Lebih wangi, lebih maksimal. Tapi kalau kalian mau kupas silahkan. Nah, by the way, kalau kalian mau yang vegan option nih, kalian bisa banget tanpa kulit ayamnya ini ya. Jadi cuman bikin minyak bawangnya doang. Terus misalnya toppingnya pakai jamur gitu kan. Untuk topping ayamnya, sebenarnya kalian bisa juga menggunakan ayam yang direbus lalu tinggal dipotong-potong, itu bisa banget. Tapi kali ini aku juga nggak bikin kaldunya dari ayam. Jadi di sini aku pakai ayam cincang, bawang putih, saus tiram, kecap asin, dan juga bumbu-bumbu, gula, garam, dan lain-lain. Kalau kalian suka kecap manis, bisa tambahin kecap manis. Mau jadi rica-rica, tinggal tambahin cabai rawit dan juga saus sambal, khususnya yang warna gelap, itu bakalan enak ya, ditambah dicampur, mantap. Terus untuk pangsitnya juga ya, jadi untuk kulit pangsitnya kalian sebenarnya bisa bikin sendiri. Aku udah pernah share juga resepnya, atau bisa beli jadi. Untuk isiannya di sini kita akan bikin yang ayam ya, jadi kita perlu daging ayam. Cuman kalau kalian mau campur pakai udang 30% gitu juga bisa. Lalu kita perlu bawang putih, air jahe, ebi, saus tiram, kaldu bubuk, gula, dan juga kalau mau pakai sedikit minyak wijen boleh ya. Dan ini kenapa sih pakainya jahe tuh pakai air doang? Nah, itu supaya nggak ganggu. Jadi kita dapat aromanya tapi teksturnya dia nggak ganggu dan juga nggak ada rasa pahit-pahit. Jadi emang aku kalau misalnya bikin olahan daging yang perlu aroma jahe, kita ambil airnya aja. Nah, untuk sambelnya ini kalian bisa pakai sambal botolan atau aku juga udah pernah share ya di mie ayam jamur. Jadi kalian kalau mau bikin sambelnya sendiri silahkan tinggal cek aja. Dan tentunya hari ini kita akan masak menggunakan wok pan dan juga stockpot dari Tefal ya. Jadi kalian kalau yang belum tahu, Tefal ini tuh brand cookware number one di dunia dan udah lebih dari 60 tahun ya, pastinya udah terpercaya. Oke, yang pertama kita akan bikin dulu minyak ayam bawangnya. Ini termosignalnya dia udah berubah, artinya panasnya ini udah pas ya, nggak terlalu panas ataupun kurang panas. Sekarang kita masukin aja kulit ayamnya dan juga air. Nah, kalau udah kayak gini, ini kita akan masak aja terus sampai dia airnya tuh habis, kelihatan minyaknya tuh udah pada keluar. Terus ini kita bisa masukin minyaknya sekarang ya. Terus kalau udah, ini kita masukin juga bawang putih, bawang merah yang udah kita geprek dulu. Dan kita goreng lagi aja perlahan sampai benar-benar semuanya kering. Jadi minyaknya tuh udah wangi ya, udah terinfuse. Nah, kenapa sih sebenarnya tadi dikasih air dulu gitu, nggak langsung aja minyak? Sebenarnya supaya wanginya tuh nanti dia nggak gosong ya, karena aku juga udah pernah coba dua-duanya. Dan juga nanti kalau misalnya kita
kasih air dulu, hasil dari kulit ayamnya tuh dia lebih crunchy, jadi bisa dicemilin juga, itu bakalan enak banget. Nah, jadi aku coba metode ini tuh adaptasinya dari biasa metode yang kalau misalnya kita mau cairin lard atau lemak ya, khususnya kayak pork lard gitu yang berminyak banget. Jadi biasa kita emang masaknya pakai air dulu. Nanti ketika airnya udah menguap, baru si lardnya atau lemaknya itu dia akan meleleh juga, jadinya nggak gosong gitu kan. Kalau langsung kena pan panas tuh biasa gosong ya. Nah, sambil kita infuse minyaknya ini pelan-pelan, kita akan bikin toppingnya sekarang ya. Pertama, panaskan pan, kasih minyak, terus kita masukin bawang putih, kalau udah harum kita masukin ayam cincangnya. Saus tiram, sedikit kecap asin, merica, dan juga gula. Lalu kita tambah sedikit air ya. Kalau mau lebih gurih juga boleh tambahin kaldu atau penyedap ya. Oke, toppingnya udah jadi. Oke, sekarang untuk pangsit ayamnya ya, isiannya kita campur aja semua jadi satu. Bawang putih, air jahe, airnya aja, gula, penyedap, saus tiram, ebi, dan sedikit minyak wijen ya, sedikit banget. Kita aduk jadi satu. Lalu kita aduk sampai benar-benar menyatu, sampai proteinnya juga sedikit terurai. Tuh, udah 1-2 menit diaduk, dia udah kayak berserat gini. Ini penting ya, supaya nanti si teksturnya tuh dia lebih kenyal dan juga juicy. Nah, ini kita bungkus sekarang. Kita kasih 1 sendok teh dagingnya, terus pinggirannya ini kita oles aja pakai air. Lipet sedikit, tekan. Kalau udah ini boleh gini aja atau boleh kita gabungin jadi satu kayak gini. Nah, oke, pangsit udah, tadi topping ayam udah. Sekarang ini kita akan saring minyaknya. Tuh, dia udah kering semua ya. Kita saring aja. Dan lihat nih, ini si kulit ayamnya. Ini tuh dia crispy banget. Bisa buat topping juga ya, jadi variasi juga. Cuman kalau kalian nggak mau pakai juga nggak apa-apa. Nah, ini udah komplit semuanya. Sekarang kita tinggal goreng pangsit dan juga rebus mie-nya ya. Ini kita didihkan air. Untuk penyajiannya, ini kita tuang minyak ayam bawang yang tadi kita udah bikin, kecap asin, kecap ikan, merica, kaldu atau penyedap ke dalam mangkok, lalu kita taruh mie-nya dan juga kecap manis sesuai selera. Yang manis, yang asinnya ya. Jadi emang aromanya tuh savory banget ya, gurih banget dari minyak ayamnya.
bawangnya, terus juga sedikit ada kecap ikan, kecap asin, itu bener-bener wangi ya. Dan jadi emang kalau misalnya kita bikin yamin gini tuh dia sedikit berminyak gitu tuh enak banget. Tapi sebenarnya kalian bisa sesuaikan aja gitu mau berapa sendoknya gitu kan minyaknya ya. Terus untuk pangsitnya juga ini pastinya cocok banget kita makan sama yamin, apalagi kita cocol sama sambal. Walaupun cuman isiannya sedikit gitu tapi pastinya gurih ya karena ada ebi. Tadi pakai jahe juga, dan yang paling penting kalau bikin isian pangsit gitu diaduk sampai bener-bener dia kayak berserat gitu. Jadinya juicy dan juga menyatu walaupun tanpa tambahan tepung ya. Nah jadi pastinya bikin yamin sendiri juga ini mudah ya, kalian bisa juga untuk misalnya mau jualan gitu kan. Karena tipe mie gini tuh biasa juga aku kalau misalnya dari kecil kita beli yamin, khususnya aku kan tinggal di Bandung juga, kita beli dibungkus gitu nyampe rumah tuh dia masih enak walaupun gak mendadak ya, bisa dibilang lebih enak mendadak sih, cuman dibungkus juga tetap masih enak ya. Jadi ini kalau buat aku jujur ini kan rasanya tuh familiar ya yang dari kecil dimakan. Nah mungkin kalian yang dari daerah lain mau coba ini wajib coba juga. Kalau nggak suka kecap manis mungkin bisa yang asin, kalau suka yang manis cobain yamin manis gitu kan. Karena aku ketemu kadang orang luar kota tuh nggak pernah makan yamin tapi manis. Nah jadi kalian bisa coba juga ya. Nah selain ketiga cookware yang aku pakai ini juga Tefal Sauce Chef series tuh banyak jenis lainnya ya. Nah apa yang aku suka dari Tefal Sauce Chef series ini selain ada termosignalnya tadi, yaitu dia tebal ya, tebal sehingga mendistribusikan panasnya itu merata. Kalau misalnya kita bikin steak tapi biasanya pannya tipis, pastinya kerasnya nggak dapet dan juga tidak merata gitu kan. Ada bagian yang gosong, ada yang enggak. Begitupun kalau misalnya kita masak dessert yang base-nya susu gitu, pasti ada bagian yang gosong, bagian yang enggak. That's why aku suka pakai yang tebel. Jadinya multifungsi gitu, segala bisa. Buat goreng juga itu bagus banget karena dia mendistribusikan panasnya dia merata. Jadi langsung aja kepoin ya Instagramnya Tefal. Selain yang Sauce Chef ini juga banyak banget. Jadi produk-produknya emang inovasi terus-menerus. Dan di Tokopedia juga sekarang lagi ada promo. Jadi bisa banget kalian untuk cek. Bisa cek link di description box atau bisa kunjungi juga social medianya Tefal. Jangan lupa di follow Instagramnya. Dan kalau kalian request juga tag @devina hermawan @devispantry. Like, subscribe, share, komen, dan lain-lain. Stay tune terus and see you in the next video.